Selamat siang. Hari ini kita akan berbicara tentang program pengasuhan anak usia dini melalui kelompok keluarga Bina Keluarga Balita. Hari ini bersama saya Ari Widianingtia sebagai host beserta juga Ibu Wulan Margianti sebagai perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, juga dengan Ibu Estina Pravitasari perwakilan dari Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang. Oke, langsung saja kita mulai. Kita berbicara tentang Bina Keluarga Balita. Seberapa pentingkah pengasuhan anak usia dini sehingga perlu adanya program dari pemerintah untuk hal ini? Sebagai orang tua, sebagai pengasuh dan pendidik pertama dan utama, diharapkan dapat mengasuh anak balitanya dengan benar, bukan hanya melalui pemenuhan kebutuhan anak akan kesehatan, gizi, akan tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan rasa aman serta rangsangan terhadap mental, emosional, sosial, dan moral. Perlu kita pahami juga, Mbak, bersama bahwa pembangunan sumber daya manusia atau SDM kita harus dimulai sejak dalam kandungan. Karena saat itu proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sudah berlangsung, khususnya perkembangan otak. Begitupun dalam keseluruhan siklus hidup manusia. Masa di bawah usia 5 tahun atau balita merupakan periode paling kritis karena pada masa tersebut proses tumbuh kembang berlangsung sangat cepat. Maka proses tersebut disebut dengan golden age atau masa keemasan, yang apabila tidak dibina dengan baik dan menyebabkan gangguan perkembangan emosi, sosial, dan kecerdasan. Demikian. Oke, memasuki pertanyaan selanjutnya. Mengapa perlu adanya kelompok Bina Keluarga Balita untuk pengasuhan anak usia dini? Iya, jadi kan kita itu mengingat sangat strategisnya posisi orang tua dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak. Maka orang tua itu dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu melaksanakan pengasuhan secara optimal. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diperoleh orang tua antara lain dengan ikut kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif. Nah, BKKBN ini punya tugasnya itu meningkatkan kualitas anak, dan jadi dengan ini BKKBN memfasilitasi, memberikan akses untuk mendukung informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan dan pertumbuhan anak. Oleh karena itu BKKBN punya program yaitu Bina Keluarga Balita Holistik Integratif. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang mendasari BKKBN untuk membentuk kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif? Jadi dalam rangka mendukung nawacita kelima yang berbunyi meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, pemerintah Presiden Jokowi yang saat ini menetapkan pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya bagi kemajuan suatu bangsa dan negara, yang selanjutnya dijabarkan pada Restra BKKBN tahun 2020-2024. Salah satunya yaitu kebijakan peningkatan pengembangan keluarga tentang pemahaman orang tua mengenai pentingnya keluarga dalam pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak. Melalui layanan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif BKBHI yang meliputi kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan. Jadi begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya. Apakah definisi dari kelompok BKBHI itu? Iya, jadi BKBHI sendiri itu merupakan singkatan. BKB, Bina Keluarga Balita, HI, Holistik Integratif. Dan apa sih BKBHI? BKBHI adalah layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga yang memiliki balita tentang pengasuhan dan pembinaan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, anak balita. Dan ini dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan dengan program pengembangan anak yang lain. Nah, ini tuh dimaksudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak seperti pengasuhan, pendidikan, seperti itu. Dan melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional
emosional, spiritual, sosial, dan moral. Jadi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oke, kita tadi sudah mengetahui definisi dari kelompok BKBHI. Sekarang yang ingin saya tanyakan adalah bagaimanakah tahap pembentukan untuk kelompok BKBHI itu tersebut? Oke. Untuk tahap pembentukannya yang pertama adalah koordinasi dulu dengan kepala desa untuk membuat legalitas kelompok BKB berupa SK. Kemudian yang kedua, membentuk kepengurusan BKB, minimal pengurus BKB ada 3 orang. Oke. Yang ketiga, melakukan pelatihan kepada kader BKB agar kader BKB menguasai materi tentang orang tua hebat serta memberi materi tentang pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak. Yang kemudian yang keempat adalah memetakan sasaran dan mengajak sasaran ikut serta dalam kegiatan kelompok BKB di desa masing-masing ya. Yang untuk yang kelima dan terakhir adalah pelaksanaan kegiatan BKB secara rutin minimal 1 bulan 2 kali. Oke, terima kasih. Gitu ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan kegiatan BKBHI itu tersebut? Untuk kegiatan BKBHI sendiri, kegiatan BKBHI ini dilaksanakan di desa masing-masing. Oke, siap. Rata-rata satu desa memiliki satu kelompok BKB. Ada yang lebih, ada yang 2. Tapi rata-rata ada satu kelompok bina keluarga balita. Jadi yang pertama untuk pelaksanaan kegiatan, yang pertama itu dilakukan perencanaan kegiatannya. Apa saja sih yang direncanakan dalam kegiatan tersebut? Yang pertama fasilitator. Fasilitator ini yang nantinya akan menjadi narasumber. Terus kemudian yang kedua yaitu tempatnya. Kemudian materinya, metode penyuluhannya, dan sarana prasarana yang lain seperti mungkin pengeras suara atau mungkin papan atau mungkin layar LCD. Terus selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatannya. Pelaksanaan kegiatan ini bisa berupa penyuluhan pada kelompok BKB, bisa pula berupa kunjungan, rujukan apabila memang anggota atau anak balita dari kelompok BKB itu butuh dirujuk oleh kader ke tenaga kesehatan. Terus yang jelas harus dilakukan pencatatan dan pelaporan. Yang ketiga, tentang materi penyuluhan. Materi penyuluhan yang dipakai ini ada 13 materi tentang pengasuhan anak usia dini. Selanjutnya yang terakhir, tak lupa dilakukan monitoring dan evaluasi yang minimal ini dilakukan 1 bulan 1 kali. Yang melakukan monitoring dan evaluasi ini bisa dari penyuluh KB, bisa dari mungkin subkoordinator yang membidangi ketahanan keluarga di kabupaten. Oke, siap. Oke, hasil dari bincang-bincang hari ini bisa saya simpulkan ya, masa pertumbuhan seseorang yang optimal yaitu pada masa golden age, usia antara 0 sampai dengan 5 tahun. Oleh karena itu dibutuhkan pengasuhan yang optimal kepada anak pada usia tersebut. Tidak ada sekolah formal yang mengajarkan bagaimana cara mengasuh anak balita dengan optimal. Oleh karena itu, BKKBN mengeluarkan produk atau mengembangkan program yang bernama Bina Keluarga Balita. Kegiatan ini dilakukan dengan saling sharing antara ibu balita pada suatu forum dengan fasilitator yang tentunya memahami materi yang sedang dibahas. Jadi, para keluarga balita, ayo kita ikut BKB. Orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia.